HM Video. Free Palestine! End the occupation now! Free Palestine! End the occupation now! Free Palestine! Jumpa lagi bersama Kak Dai dengan Kak Dai YouTube dengan tema orang Palestina yang beragama Yahudi yang berpaham Zionis ingin mendirikan negara Israel di wilayah Palestina. Arti warna bendera Palestina. Warna merah melambangkan bendera pemimpin Islam di Andalusia, menandakan kemenangan suku Muslim Arab di Afrika Utara dan Spanyol. Warna hitam, perlambang panji pasukan tempur Nabi Muhammad saat kebangkitan Islam dan penaklukan kota Mekah. Nabi Muhammad membawa dua bendera berwarna hitam dan putih. Bendera putih bertuliskan kalimat tauhid, sedangkan hitam digunakan sebagai ikat kepala para komandan perang. Warna putih, bendera dinasti Umayyah yang memimpin Damaskus selama 90 tahun. Putih adalah warna simbol perang Badar. Dan warna hijau adalah simbol dinasti Fatimiyah di Afrika Utara. Hijau digunakan sebagai perlambang kesetiaan dinasti ini terhadap Ali bin Abi Thalib. Beginilah bendera Palestina. Asal-usul wilayah yang bernama Palestina. Kekaisaran Ottoman pada tahun 1917 pada Perang Dunia Pertama. Di wilayah Gaza, Palestina yang dikuasai Kekaisaran Ottoman, tentara pasukan Inggris mulai memasuki Gaza, Palestina. Di Gaza, Palestina dijaga oleh tentara pasukan Ottoman yang dibantu dengan Jerman, yang mendirikan lapangan terbang untuk pesawat-pesawat Jerman. Inilah Jerman dengan pesawat-pesawatnya membantu Ottoman melawan Inggris dan Perancis.
Setelah 3 hari berperang, tentara Inggris dibantu Perancis menderita kekalahan. 6.444 tentaranya meninggal dunia. Sementara Ottoman Turki hanya menderita kehilangan 402 tentara. Sehingga pada tanggal 21 April 1917, tentara Inggris dan Perancis mundur dari Gaza. Tahun 1916, Inggris berhasil mengajak Arab Palestina untuk memberontak dari Ottoman Turki. Pada Desember 1917, Ottoman Turki dikalahkan oleh tentara Inggris dan Arab Palestina. Pada akhir dari Perang Dunia I, Inggris dan Prancis merebut hampir seluruh wilayah Ottoman di Timur Tengah dan mulai mempersiapkan kemerdekaan dari jajahannya. Satu persatu, negara yang dulu dikuasai oleh Sultan di Istanbul memilih pemimpinnya sendiri. Perayaan dan kegembiraan tersebar di mana-mana untuk menyambut kemerdekaan ini. British help, together with the hatred of the Turk, fostered the Arab revolt. Victory had not been cheap. They had cost over 160,000 casualties. But the Turkish Empire had been destroyed. Hanya saja, hal yang berbeda terjadi semenjak 14 Mei 1948. Alih-alih perayaan, kerusuhan tersebar luas. Angkatan bersenjata dimobilisasi dalam persiapan perang, dan perhatian seluruh dunia seakan terpaku pada Palestina. Akar permasalahannya, the rising tension in Palestine that held world attention. Partition had brought a new flare-up in the strife between Arab and Jew. The call for a holy war against the Jews went out from power. sepetak tanah di Palestina yang baru saja diproklamasikan sebagai Israel. Bagi bangsa Arab, Israel adalah tumor penjajahan yang harus dimusnahkan.
Bagi bangsa Yahudi, Israel adalah buah perjuangan dari sebuah ide yang dulu dianggap tidak mungkin, bahkan haram. Bila konsep mengenai negara Yahudi sangat asing, bagaimanakah Israel bisa ada? Apakah ide yang memulainya? Di Eropa Timur, di mana nilai-nilai liberalisme belum terasakan, diskriminasi terhadap Yahudi jauh lebih mematikan. Mereka dipaksa tinggal di daerah kumuh dan tidak diperbolehkan bepergian sesuka hati. Bahkan, tidak berhak mendapatkan pendidikan. Sebagian besar dari mereka bahkan tidak bisa berbahasa lokal dan kerap menjadi target penyerangan, bahkan pembantaian. Bagi mereka, Palestina merupakan pilihan yang jauh lebih baik daripada tempat asal mereka. Semenjak tahun 1880, ratusan orang Yahudi di Eropa Timur memilih untuk berpindah tempat tinggal ke Palestina, Kekaisaran Ottoman. Hanya saja, rencana untuk imigrasi massal ini dilakukan tanpa perencanaan yang matang. Banyak pendatang ke Palestina yang meninggal karena penyakit malaria, kelaparan, atau ditangkap oleh pasukan Turki. Sepertinya, harapan mengenai kembali ke kampung halaman mereka telah sirna. Pada tahun 1891, seorang jurnalis ditugaskan untuk meliput peristiwa politik di Perancis. Jurnalis ini bernama Theodor Herzl. Setelah meliput berbagai serangan terhadap bangsa Yahudi di Perancis, Herzl mengambil sebuah kesimpulan pahit. Dengan demikian, satu-satunya solusi adalah memiliki negaranya sendiri. Herzl merasa bahwa imigrasi ke Palestina saja tidak cukup, bahkan berbahaya. Hal pertama yang harus dilakukan untuk mendirikan negara Yahudi adalah memastikan dukungan dari negara Eropa yang besar terlebih dahulu. Setelah mendapatkan perjanjian resmi untuk membentuk sebuah negara, barulah imigrasi massal bisa dimulai. Zionisme. Dan mulailah Herzl menyebarkan ideologinya. Pada tahun 1897, dia mengumpulkan tokoh Yahudi dari seluruh Eropa dalam Kongres Zionis pertama. Rencana yang ditawarkan Herzl mendapatkan banyak dukungan dan penolakan. Bagi mereka yang menentang Zionisme, membuat sebuah negara bagi bangsa Yahudi akan melanggar kitab Taurat, di mana hanya Mesiaslah yang bisa mempersatukan bangsa pilihan Tuhan. Namun, Herzl tidak menyerah. Dia mulai mendekati beberapa petinggi dari Jerman yang dekat dengan Kekaisaran Ottoman. Setelah mendapatkan dukungan mereka, barulah dia beranjak ke Kekaisaran Ottoman. Untuk meminta sepetak tanah tersebut, dia menawarkan bantuan keuangan bagi Kekaisaran Ottoman. Namun, Kekaisaran Ottoman yang sedang menghadapi banyak tantangan dari Eropa tidak ingin memberikan seinci pun tanah di Palestina. Theodor Herzl meminta sebidang tanah kepada Ottoman Turki.
Sekali lagi, Herzl tidak menyerah. Akibat dari gagalnya Herzl meyakinkan Kekaisaran Ottoman, dia mulai mendekati musuh dari Kekaisaran Ottoman, Rusia dan Inggris. Meskipun gagal untuk meyakinkan Rusia, Herzl mendapatkan tawaran wilayah dari Inggris. Wilayah tersebut bukan berada di Palestina, melainkan Uganda. Dan tentu saja, tawaran tersebut ditolak. Lebih naasnya lagi, Herzl tidak pernah hidup untuk melihat impiannya tercapai. Pada tahun 1904, Theodor Herzl meninggal dunia. Kelompok Zionis terbagi menjadi dua kubu. Bagi orang Yahudi yang sudah menetap di Palestina, Kekaisaran Ottoman adalah harapan terbesar mereka dari ancaman Inggris yang mendukung bangsa-bangsa Arab. Sementara para Zionis yang berada di Eropa merasa bahwa ancaman terbesar datang dari Kekaisaran Ottoman. Maka dari itu, Inggrislah yang harus didukung. Salah satu dari Yahudi Eropa yang mendukung Inggris adalah seorang ilmuwan bernama Chaim Weizmann. Selama perang berkecamuk, dia melobi Menteri Luar Negeri Inggris, Lord Balfour, untuk memberikan sepetak tanah di Palestina bagi bangsa Yahudi apabila Inggris berhasil mengalahkan Kekaisaran Ottoman. Dan ini adalah balasan dari Lord Balfour. Pada tahun 1921, Inggris membentuk kerajaan Transjordan, dan kerajaan ini bukan bagi negara Yahudi. Tanpa disangka, pengingkaran janji ini memantik nasionalisme ekstrim di bangsa Arab Palestina yang menghendaki kemerdekaan serupa, dan juga di sisi Yahudi yang semakin tidak mempercayai Inggris dan membenci bangsa Arab. The moment of Arab liberation was poisoned by conflict between the different Allied promises. The problems of victory remained for others to solve. Konflik antar masyarakat Arab dan Yahudi di Palestina semakin meningkat hari demi hari, di mana kedua belah pihak saling menyerang satu sama lain. Dengan meningkatnya kekerasan, seorang ekstremis bernama Vladimir Jabotinsky membentuk sebuah milisi Yahudi bernama Haganah. Jabotinsky percaya bahwa negara Yahudi tidak boleh menerima bangsa Arab karena sudah banyak negara Arab di Timur Tengah. Dia juga percaya bahwa bangsa Yahudi juga tidak boleh mempercayai bangsa manapun, termasuk Inggris. Dengan meningkatnya kedatangan Yahudi dari Eropa, kekerasan pun turut bertambah. Pada tahun 1939, Inggris mulai kewalahan akan konflik antar Arab dan Yahudi di Palestina. Dan Inggris memutuskan untuk menghentikan imigrasi Yahudi ke Palestina. Kelompok teror Yahudi pun mulai terbentuk, seperti Irgun dan Lehi, untuk menyerang, bahkan melakukan pembunuhan perwira-perwira Inggris yang dianggap menghambat imigrasi Yahudi ke Palestina. Mereka juga menebar teror
di populasi Arab. Ekstremisme dari kedua kelompok ini membuat bahkan beberapa tokoh Yahudi seperti David Ben-Gurion mengecam tindakan mereka dan mendorong Inggris serta seluruh dunia untuk segera mengesahkan pembentukan negara Yahudi. Inggris meninggalkan Palestina. Inggris semakin muak akan kekacauan di Palestina dan memilih untuk menyerahkan Palestina ke tangan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di bawah United Nations Special Commission on Palestine atau UNSCOP, masa depan Palestina ditentukan. Palestina akan dibagi menjadi 3 bagian. 1 untuk bangsa Yahudi, 1 untuk bangsa Arab, dan Yerusalem bagi PBB. Pada tanggal 29 November 1947, pemilihan suara dimulai, dan hasilnya 33 negara menyetujui, 13 negara menolak, 10 negara abstain, 1 negara tidak hadir. Pada akhirnya, impian dari Zionisme tercapai. Dunia telah mengakui keberadaan negara Israel, meski tidak semuanya. Kesimpulan dari konflik Yahudi Palestina dan Islam Arab Palestina. Wilayah Palestina sudah ada dari sebelum wilayah Palestina dikuasai Kekaisaran Ottoman. Sementara wilayah yang bernama Israel di wilayah Timur Tengah belum ada. Wilayah Palestina dihuni oleh mayoritas penduduk agama Islam dan agama Yahudi. Mendirikan negara Yahudi bertentangan dengan kitab Taurat. Pada tahun 1891, seorang jurnalis ditugaskan untuk meliput peristiwa politik di Perancis. Jurnalis ini bernama Theodore Herzl.
Setelah meliput berbagai serangan terhadap bangsa Yahudi di Perancis, Herzl mengambil sebuah kesimpulan pahit. Bagi mereka yang menentang Zionisme, membuat sebuah negara bagi bangsa Yahudi akan melanggar kitab Taurat, di mana hanya Mesiaslah yang bisa mempersatukan bangsa pilihan Tuhan. After World War I, the Ottoman Empire collapsed. The British and French empires carved up the Middle East, the British taking control of a region it called the British Mandate for Palestine. At first, the British allowed Jewish immigration. Kesimpulan akhir, pada tahun 1919 sampai 1948, tidak ada wilayah yang bernama Israel di wilayah Palestina. Kadai hanya satu.